Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Bigel Channel. Pada kesempatan saat ini, kita akan belajar tentang form input di user form. Mari kita mulai. Pertama-tama, saya akan buatkan dia tabel untuk database-nya. Mulai dari nomor sampai dengan nama orang tua siswa. Setelah itu, saya menggunakan 4 user form. User form pertama itu untuk form input data. Sedangkan user form kedua itu untuk background data. User form ketiga itu untuk login. Sedangkan user form 4 itu untuk background login. Oke, saya akan mulai. Nah, di sini saya sudah buatkan user form untuk input datanya. Terdiri dari nomor sama dengan orang tua siswa, juga isian-isiannya. Nah, kita mulai dari new data. Nah, konsepnya ini seperti ini teman-teman. Saya mau memasukkan data siswa ke dalam database, tetapi hanya saya yang bisa lihat, orang lain nggak bisa. Kedua, orang lain tidak bisa untuk merubah data. Jadi, hanya saya yang bertanggung jawab terhadap data itu sendiri, atau user yang bertanggung jawab. Oke, kita mulai dengan new data. Nah, new data ini saya akan deklarasikan. A itu sama dengan kita mulai dari B. Karena dia mulai dari 2, berarti saya kurangin 1. Nah, ini baru saya buka dia. Sama dengan A. Kita cek dulu ya teman-teman. Ada kesalahan di sini. Oh, dia nggak pakai range. Pada saat dia new data, otomatis nomornya 1. Close. Midget text box 2 text box 2 ini kita buka ya teman-teman. Ini enable-nya true. Terus ini warnanya, back color-nya terus ini value-nya kita kosongkan. Ini tergantung ya teman-teman, tentatif bisa dikosongkan, bisa enggak. Kita copy sampai 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Textbook 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Pada saat kita new data, nah ini
dia yang bisa terisi. Oke, close. Sekarang saya mau save data. Save data itu saya deklarasikan A, B, C itu adalah integer. Yang A ini sama teman-teman. Ini A kita pakai ini. Tapi dia tidak dikurang 1. Yang B ini sama dengan textbox 1, nilai textbox 1. Yang C ini merupakan dia kayak menentukan kalau misalnya dia merupakan data baru, dia bisa masuk ke dalam database. Tetapi nanti kalau dia data edit, dia hanya merubah saja pada saat dia save. Yang kita targetkan itu adalah di kolom 2 atau di kolom B. Dia mulai dari B3 sampai dengan B1 ditambah A. Ininya berdasarkan Mi textbox 1 value. Oke, baru kita masukkan di sini. Pada saat kita save adalah di sini sheet1.rank B 1 ditambah A itu sama dengan middle textbox 1. Kita coba dulu ya teman-teman, satu dulu. Data, kita save data di sini. Di sini dia belum masuk, seharusnya pada saat save data di textbox 1 dia ada di B3. Pada saat dia save data B1 ditambah A. A ini apa? Set B, sheet 2 row counts up, dia menghitung ya teman-teman. Mi textbox 1 value. Jadi seharusnya dia adalah sheet 2. Dia berarti dia lari di sini teman-teman, sheet 1. Nah, ya kan? Oke. Sekarang kita coba new data, dia 1, save data. Oke, sudah benar. Close. Berarti save datanya ini, kalau dia sudah benar, kita masukkan di sini. B, C, D, E, F, G, H, I. B, C, D, E, F, G, H, I. Textbook 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi ini teman-teman ya kan, untuk menghindari supaya dia nggak ada data kosong yang masuk ke dalam database, di sini kita bikin proteksinya di sini. Jika textbook 2 itu tidak diisi, itu baru kita kasih
tolong diisi nama siswa. Information nama siswa. Kita exit. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama siswa, terus nomor induk siswa, nomor induk siswa, terus habis nomor induk kelas, sini kelas, habis kelas tempat tanggal lahir. Di sini tanggal lahir. Alamat. Di sini alamat. Baru di sini adalah orang tua siswa. Baru di sini tadi, jika C sama dengan 0, nah, jadi kalau dia bukan sesuatu data yang untuk diedit atau sesuatu data kembar, itu merupakan data baru, berarti dia merupakan suatu data baru yang bisa dimasukkan ke dalam database. Else and if. Nah, setelah dia masuk, data baru itu masuk, baru kita kosongkan. Jadi kita coba contoh ini dulu ya teman-teman. New data, itu misalnya namanya Aan, nomor induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelasnya kelas 9, tempat lahirnya dengan Jakarta, lahirnya itu tanggal 3 bulan 8 2010, alamatnya itu Jalan Bunga Mawar, nomor 23 dan 2, Malang, Jawa Timur. Nama orang tuanya misalnya Eko Saputro. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, kita save di sini. Nah, dia akan masuk teman-teman. Tetapi kan setelah masuk, supaya dia nggak data kembar atau misalnya user lupa lah, save, ini harus kita kosongkan. Kita kosongkan, kita enablekan, baru ini kita kasih border, close. Nah, setelah itu baru ini textbook 2 value
itu sama dengan parami textbook 2 backcolor itu sama dengan apa ya teman-teman? Kita copy aja di sini. Propertiesnya, oh ini dia backcolornya. Dan dia enable-nya kita falsekan. 2, kita copy lagi sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita mau borderkan, ya kan? 2.rank. Ini kita mulainya dari B3. B3 sampai dengan I. 1 ditambah A. Dot bordernya ini kita mau kasih line stylenya itu adalah XL continuous. Kita coba lagi untuk data yang kedua. New data, dia akan nomor baru. Misalnya Budi Saputra 1, 2, 3, 4, 5, 7, kelas 9, tanggal lahir Surabaya 15 bulan 8 2010. Rumahnya di Jalan Bunga Bakung, Indah, nomor 14, gannya 11, Malang, Jawa Timur. Sedangkan nama orangnya itu adalah nama orang tuanya, maksudnya Bambang Saputro. Oke, kita save datanya lagi. Tetapi ini juga harus hilang, teman-teman. Berarti dia sudah ini, tinggal nomornya aja kita hilangkan. Oke, berarti di sini adalah textbox 1. Sekarang kita new data yang ketiga. Misalnya namanya adalah Diana. Nomor indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 9. Kelas 9, tempat lahir Bandung. Tanggal 21 bulan 5 2010. Alamatnya Jalan Bunga Kemuning Raya nomor 22 Gang 2 Malang, Jawa Timur. Ini orang tuanya Asep Septiana.
Septian. Oke, sekarang kita save datanya di sini. Oke, dia masuk ya teman-teman, datanya masuk, ini masuk, dan ini 0, dan dia kita bisa. Nah, itu kita sudah bisa untuk new data dan save data. Nah, dan sekarang selanjutnya kita mau lihat dia di view data. Jadi data yang ada di database ini kita munculkan dia di dalam list view-nya. Di view data ini, kalau kita klik, dia akan menampilkan data yang ada. Saya akan mulai di sini. Saya akan mendeklarasikan dia A, B sebagai tipe data integer. Sedangkan saya mau mendeklarasikan cell itu sebagai ring. Oke. Baru saya mulai di sini. Sheet 2 itu aktif. Kemudian with me dot list view-nya. List view 1 itu kita mau view-nya itu seperti apa? View-nya seperti view report. Setelah itu kita mau buat itu kolom header-nya. Berarti with me dot list view 1 tadi, kolom header-nya pertama kita clearin dulu ya teman-teman, biar dia tidak istilahnya bertambah gitu. Jika kita klik nanti datanya bertambah. Jadi setiap kali data itu ada, itu dibersihkan dulu, baru data baru, dibersihkan lagi, data baru. Jadi konsepnya seperti itu. Ini adalah kita mau bikin kolom headernya. Nomor itu berapa? Misalnya 40. Oke, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita copy aja teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor ini nama siswa. Terus nama siswa itu 200 dia karena banyak. Terus di sini nomor induk siswa ini 150. Terus di sini kelas saya buat misalnya di sini 60. Terus tempat tanggal lahir di sini saya buat 150. Tanggal lahirnya ini saya buat dia 120. Alamat siswa karena dia panjang itu saya bikin dia 350. Sedangkan yang terakhir nama orang tua nomor induk siswa, kelas siswa, tempat tanggal lahir siswa 180, tanggal lahir siswa 130, alamat siswa, nama orang tua siswa 140, and width. Kita cek ya teman-teman view datanya.
Dia ada nama siswa, oke, nomor induk siswa, kelas, tempat tanggal lahir, alamat siswa, dan nama orang tua siswa kurang panjang. Oke. Kita kasih dia 60. Kita cek view datanya. Kita lihat dulu header kolomnya. Oke, nggak ada masalah. Kita close. Setelah kolom headernya, baru kita masukin datanya. Datanya kita pakai dia with sheet, dia adalah sheet 2. Ini this view dot this item ini kita clearkan juga supaya dia tidak numpuk datanya. Terus yang kedua itu me.list view 1. Di sini baru kita data variabelnya kita masuki. Dia adalah A, sheet2.rank. Kita ambil dari mana tadi? Dari B ya, teman-teman. B sheet2.close.count, dia N Excel up row. Ini karena kita mulai dari 3, ini row-nya kita kurang 2 aja. Sedangkan B-nya itu apa? B-nya itu sama dengan adalah 1. Baru kita pakai statement for B itu sama dengan 1 sampai dengan nilai A. Terus di sini kita set tadi cell itu kita set dia sebagai apa? Dia sebagai sel yang ada B, selnya di B, dan dia ada di mana? Karena dia mulai dari kolom 2, kolom B, berarti kita masukkan di sini B. Baru kita di sini masukkan nilai list view-nya. List item .add itu adalah self.offset. Karena kita mulainya itu dari B, berarti di sini 2.value. Lalu di sini list item. Nah, ini kita masukin semua datanya masing-masing. List item B dot list sub item dot add cell offset. Offset di mana dia? Karena dia mulai dari 2, berarti di sini kita 2 offset ke kanan, 2, 1. Yang kita ambil apa? Teksnya. Ini kita ambil sampai 7, teman-teman ya. Copy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita next B. Nah, kalau teman-teman lihat channel ini tentang statement
for next itu teman-teman bisa tahu gimana cara kerjanya for next loop. Oke, setelah itu baru kita end with. With-nya ada berapa di sini? Ya, 1, 2, 3. Berarti end with-nya juga 3. Coba kita cek di sini. Kita lihat view datanya. Nah, di sini ada, ya kan teman-teman? Jadi, view data dari data yang ada di sheet 2, ini kita masukkan di sini. Ini fungsinya apa teman-teman? Fungsinya nanti buat kita edit data dan delete data, juga untuk mencari nama siswa berdasarkan inisial. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk bagian pertama. Nanti kita akan lanjut untuk bagian yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat edit data, kita mendelete data, kita mau masuk ke dalam database-nya, dan kita mau mencari nama siswa berdasarkan inisial. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk bagian pertama. Kita akan lanjutkan bagian kedua nanti ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Pembelajaran pada saat ini juga bisa menambah pengetahuan dari teman-teman. Salam sehat selalu untuk teman-teman dan terima kasih.